Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK saat ini tengah menyusun aturan terkait dengan bank digital di tanah air. Adapun kedepannya, pendirian bank digital akan dibagi menjadi dua jenis dan salah satunya adalah bank baru yang menerapkan digital secara penuh sehingga diharuskan memiliki modal inti sebanyak 10 triliun rupiah. Otoritas Jasa Keuangan mengakselerasi transformasi digital perbankan dalam menghadapi perkembangan digital. Saat ini, aturan terkait bank digital di tanah air tengah digodok. Pendirian bank digital akan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, bank baru yang akan menerapkan digital secara penuh. Yang kedua, transformasi bank existing menjadi bank digital. OJK telah membuat draft aturan terkait pengaturan pendirian bank digital baru di mana syaratnya harus memiliki modal inti 10 triliun rupiah dan memiliki satu kantor pusat di Indonesia. OJK menambahkan seluruh layanan bank digital baru harus dilakukan secara digital sehingga kapasitas teknologinya harus kuat. Sementara syarat permodalan untuk transformasi bank existing menjadi bank digital dibagi dua, yakni minimal 3 triliun rupiah untuk bank yang berdiri sendiri dan 1 triliun rupiah untuk bank yang merupakan bagian dari satu grup perbankan seperti pengembangan bank digital BCA. Selain itu, transformasi bank existing menjadi bank digital saat ini sudah dalam proses. Syarat lain bagi bank yang akan mengkonversikan menjadi bank digital adalah memiliki model bisnis yang realistis, penggunaan teknologi yang inovatif dan aman, serta memiliki tata kelola bank yang prudent dan berkesinambungan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, maraknya perbankan di Indonesia yang mulai bertransformasi ke era digital ternyata bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, negara, dan tentunya perbankan itu sendiri. Ya, dan kita akan membahasnya langsung topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Veracong. Ya, selamat siang Mangi. Halo? Pras? Ya, mungkin bisa dijelaskan laporan Anda ini terkait dengan konektivitas digital yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Pras. Ya pemirsa, sadar atau tidak saat ini kita sudah hidup di era yang serba digital ya. Contohnya ketika kita ingin menonton film saja, kita tidak perlu repot-repot pergi ke bioskop, melainkan menggunakan gadget saja kita sudah menonton film dari rumah. Sudah bisa menonton film dari rumah. Kemudian ketika kita ingin memesan makanan, begitu contohnya, kita juga tidak perlu repot datang ke restoran tersebut, tapi kita juga bisa memanfaatkan gadget kita untuk memesan makanan. Dan bisa kita katakan sebenarnya adanya pandemi COVID-19 ini juga mempercepat era digitalisasi di Indonesia dan juga di negara-negara lainnya. Dan terkait dengan hal tersebut tentunya pemerintah ya, terutama Presiden Joko Widodo ini sangat mendorong ataupun sangat mendukung sekali hadirnya transformasi digital di Indonesia, karena kedepannya dianggap dengan hadirnya transformasi digital ini bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih maju lagi. Selain itu ternyata pemerintah saat ini juga sedang menjalankan program yang dinamakan dengan konektivitas digital. Nah, program konektivitas digital ini diproyeksikan ya merupakan menjadi sebuah momentum untuk menghubungkan Indonesia dengan teknologi baru dan juga menghubungkan Indonesia dengan bisnis global baru. Dan sebenarnya hadirnya transformasi digital di Indonesia ini juga bisa mempercepat pelayanan di sektor ekonomi, kemudian sektor kesehatan dan juga di sektor pendidikan. Contohnya kita lihat untuk perkembangan ekonomi digital di Indonesia begitu ya. Saat ini sudah ada yang namanya bank digital, kemudian sudah ada juga yang namanya dompet digital. Kemudian di sektor kesehatan kita juga bisa lihat contohnya sedang marak sekali begitu ya pengembangan dari telemedicine yang ada di Indonesia. Selain itu untuk di sektor pendidikan sendiri begitu ya, sedang marak sekali juga bahwa masyarakat saat ini sudah mulai belajar begitu ya dengan menggunakan internet atau belajar secara daring. Dan terkait dengan bank digital sendiri ini sebenarnya juga sangat marak sekali ya sedang dibicarakan oleh banyak orang. Bahkan beberapa waktu lalu kita bisa lihat untuk saham-saham di perbankan digital ini naiknya juga cukup signifikan. Nah mungkin sebenarnya pemirsa juga masih ada yang bertanya-tanya sebenarnya bank digital itu apa sih? Oke, jadi bank digital ini merupakan bisa saja begitu ya transformasi dari bank konvensional yang beralih ke bank digital ataupun perbankan yang memang baru lahir dan langsung menjadi bank digital di mana nasabahnya ini bisa melakukan transaksi secara digital. Contohnya dalam transfer, kemudian juga bisa untuk pembukaan rekening bisa dilakukan secara online. Nah, dan diproyeksikan ke depannya jika perkembangan bank digital ini semakin pesat di Indonesia, maka akan semakin membuat lebih sedikit begitu ya jumlah kantor cabang ataupun kantor fisik perbankan yang ada di Indonesia. Dan
Menurut data dari OJK sendiri, saat ini di Indonesia sudah terdapat sekitar 10 sampai dengan 15 perbankan yang memang sudah mendaftarkan perusahaannya untuk menjadi bank digital. Antara lainnya ada PT Bank Jago Tbk dengan kode emiten ARTO, kemudian juga ada PT Bank Hada Internasional Tbk, dan juga ada PT BCA Digital yang merupakan anak usaha dari Bank Sentral Asia Tbk Plus. Jadi ternyata sudah banyak sekali nih perbankan yang memang mulai mendaftarkan perusahaannya untuk bertransformasi menjadi bank digital. Yes, betul. Kalau kita lihat memang dunia begitu. Jadi tidak hanya Indonesia sekarang sedang bertransformasi masuk kepada era digitalisasi begitu. Karena dengan beragam kemudahan yang bisa didapatkan baik mereka yang mendirikan banknya sendiri maupun masyarakat yang nanti akan menjadi nasabah dari bank digital tersebut. Tapi sejauh ini juga, Mangi, responnya ini yang perlu dipertanyakan lebih lanjut. Seperti apa ini regulatornya sendiri terkait dengan bank digital? Apakah saat ini sedang digotok aturan-aturan yang lebih kuat lagi begitu sehingga akan jelas batasan-batasan antara bank digital maupun yang bisa dibilang bank konvensional begitu? Baik, jadi respon dari regulator sendiri contohnya dari OJK begitu ya, saat ini juga sedang menyusun aturan terkait dengan bank digital di Indonesia dan diproyeksikan aturan ini akan segera dirilis sebelum semester 1 2021. Dan kita juga bisa saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda terkait dengan rancangan POJK untuk bank digital ya. Jadi ke depannya bank digital ini, pendirian bank digital ini akan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ini pendirian bank baru yang beroperasi sebagai bank digital dan diharuskan memiliki modal inti minimal ya sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ada juga bank konvensional yang bertransformasi menjadi bank digital begitu ya. Dan untuk hal ini juga ternyata dibagi menjadi dua bagian lagi. Ternyata untuk bank konvensional yang memang berdiri sendiri harus memiliki modal inti sebanyak 3 triliun rupiah. Kemudian untuk bank konvensional yang memang merupakan bagian dari satu grup perbankan, contohnya seperti PT BCA Digital begitu ya, ini harus memiliki modal inti minimal 1 triliun rupiah. Selain itu, bank yang ingin menjadi bank digital juga diharuskan ya bisa mengelola bisnis digital yang memang berkesinambungan. Selain itu harus juga memiliki mitigasi resiko terhadap cybercrime. Jadi data nasabahnya ini memang harus dipastikan benar-benar aman ketika bank tersebut beralih menjadi bank digital. Selain itu direksinya juga didorong begitu ya agar lebih kompeten di bidang IT begitu Pras dan juga pemirsa. Selain itu Bank Indonesia ya sebagai bank sentral dengan OJK juga saat ini memiliki joint office yang memang fungsinya adalah untuk memberikan pengawasan terhadap bank digital. Bahkan ada satu hal yang menarik, ternyata Bank Sentral ya atau Bank Indonesia ke depannya juga diproyeksikan akan mengeluarkan yang namanya mata uang digital. Jadi dari hal-hal yang saya sampaikan tersebut ini kita bisa rangkum, artinya respon dari regulator ini sebenarnya cukup positif dan cukup baik terkait dengan hadirnya bank digital yang ada di Indonesia, Pras. Itu dia, berarti memang tengah digodok aturan-aturan yang lebih jelas dan tegas begitu ya. Jadi jelas apakah memang ini bank digital atau bank umum lainnya begitu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya alasan dan tujuan jadi perbankan sendiri ini untuk melakukan transformasi maksud saya menjadi bank digital itu apa begitu? Apakah memang ada hal lain yang sedang dituju atau diincar oleh mereka? Baik, jadi sebenarnya perbankan begitu ya yang bertransformasi menjadi bank digital ini bisa kita katakan bukan sebuah pilihan, tapi melainkan adalah sebuah keharusan. Karena ini juga sudah dituntut begitu ya oleh para nasabahnya agar segera bertransformasi begitu ya ke era yang lebih digital menjadi bank digital. Dan juga kita bisa saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda terkait dengan tujuan dan alasan kenapa sih perbankan ini banyak sekali yang mulai bertransformasi menjadi bank digital. Yang pertama adalah karena bisa menghemat kos ataupun biaya perbankan ya, jadi bisa lebih efisien dan juga bank ini akan bisa beralih menjadi bank yang lebih hemat begitu ya, atau low channel. Contohnya ke depannya jika memang perbankan digital ini bisa benar-benar hadir dan bisa semakin berkembang, ini perbankan tersebut tidak perlu membayar lebih ya untuk membayar gaji karyawan karena ini sudah bisa dilakukan, nasabah tersebut ya sudah bisa melakukan transaksi secara digital. Selain itu sebenarnya dengan hadirnya bank digital ini juga bisa memberikan kemudahan baik bagi bank maupun bagi nasabah itu sendiri. Contohnya ketika nasabah ingin membuka rekening begitu ya, ini tidak perlu capek ataupun repot-repot untuk datang ke kantor cabang, melainkan sudah bisa dilakukan secara digital. Selain itu tujuan dan alasan lainnya adalah untuk mendapatkan new market, yaitu memanfaatkan data transaksi payment melalui data analistik untuk cross-selling loan product. Dan ternyata
alasan lainnya kenapa sih perbankan ini sudah mulai bertransformasi menjadi bank digital adalah terdorong oleh perilaku konsumen. Bahkan menurut data dari Bank Indonesia sendiri ya, di tahun 2020 terkait dengan transaksi digital banking saja sudah mencapai sekitar 27 triliun rupiah. Dan di tahun 2021 ini diproyeksikan akan mencapai sekitar 32.000 triliun rupiah. Dan menurut Pras sendiri ya, sejauh ini sebenarnya ada nggak sih dampak positif begitu ya dari hadirnya bank digital di Indonesia, Pras? Ya, banyak kalau kita lihat, dan tadi sudah kita garis bawahi sebenarnya dari statement Mangi sendiri bahwa ini bukan suatu hal yang memang ikut-ikutan, tapi sudah menjadi suatu keharusan ya dengan terus berkembangnya era digitalisasi sehingga berbagai sektor pun masuk ke era digital, termasuk dengan perbankan sendiri. Tapi kalau kita lihat dampak positif lainnya dengan kehadiran bank digital tentu akan banyak sekali. Efisiensi sudah Mangi sebutkan tadi begitu, di mana apabila bank digital sudah berdiri, tidak perlu lagi banyak lagi kantor-kantor cabang mungkin yang harus dibuat ataupun dibangun di suatu daerah begitu, karena sekarang baik transaksi maupun informasi diberikan sudah langsung ke masyarakatnya, ke nasabahnya langsung begitu melalui layanan digital. Kemudian itu bisa kita dapatkan dari gadget ataupun informasi yang diberikan melalui handphone kita sendiri begitu, langsung ke ruang pribadi masing-masing dari nasabah. Jadi informasinya bisa dikatakan bisa tepat sasaran begitu. Tapi selain itu ada lagi sisi yang lebih luas lagi, mendukung juga ini dari pertumbuhan industri digital di Indonesia yang juga tengah dikembangkan oleh pemerintah, Mangi dan juga pemirsa IDX. Jadi apabila ini bisa seiring sejalan, ujung-ujungnya tentu akan ada aktivitas ekonomi, kemudian dari sisi pembayaran pajak juga akan lebih lancar. Kemudian yang lebih luas lagi adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia pun akan terbentuk, yang juga ini menjadi salah satu kontribusi yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19. Efisiensi, kemudian tadi sudah disebutkan, ini menjadi salah satu adalah penurunan suku bunga pinjaman juga mungkin akan lebih simpel lagi, karena tidak ada lagi dana banyak yang harus dikeluarkan oleh bank. Misalnya tadi ya, ada BOPO juga yang diuntungkan, biaya operasional ini terhadap pendapatan operasional juga akan bisa ditekan begitu, Mangi. Ya baik, tapi di sisi lain sebenarnya dengan hadirnya ya, bank digital di Indonesia juga bisa saja memberikan dampak yang kurang baik, kita katakan begitu ya. Salah satu contohnya adalah ini akan terjadi efisiensi karyawan. Jadi ada beberapa posisi atau pekerja di perbankan ini akan kehilangan pekerjaan atau akan tergerus begitu ya, karena hadirnya bank digital. Salah satunya contohnya adalah posisi teller nih, Pras, karena kedepannya masyarakat ini kan sudah bisa melakukan transaksi secara digital begitu, jadi tidak perlu datang ke kantor cabang lagi, melainkan sudah bisa menggunakan gadget saja, dan diproyeksikan ini akan semakin menggerus begitu ya pekerjaan atau posisi teller di perbankan. Selain itu, dampak yang kurang baik lainnya ya bisa saja kita katakan adalah tidak ada pendapatan berbasis komisi bagi perbankan tersebut. Jadi perbankan tersebut hanya bisa mengandalkan jumlah dari transaksi nasabah saja. Selain itu ternyata untuk beralih menjadi bank digital, investasinya juga cukup tinggi atau cukup mahal sekali begitu ya, karena memang infrastrukturnya dipersiapkannya juga banyak dan cukup mahal begitu ya, terkait dengan persiapan dari softwarenya sendiri, kemudian dari hardware, kemudian dari SDM-nya dan juga dari IT. Dan terkait dengan hal tersebut, pemerintah ya begitu ya, ataupun regulator juga menyarankan untuk bank buku 1 dan bank buku 2 jika memang ingin bertransformasi menjadi bank digital, ini disarankan untuk melakukan merger ataupun akuisisi saja, karena kembali lagi untuk menjadi bank digital ini biayanya tidak murah karena infrastrukturnya ataupun investasinya juga cukup besar sekali. Selain itu, bank digital juga harus bisa mengeluarkan atau menyiapkan dana begitu ya untuk melakukan promosi, karena ini bisa saja kedepannya bersaing dengan fintech yang ada di Indonesia, karena fintech dan perbankan digital kita katakan sama-sama bergerak di sektor keuangan digital, Pras. Jadi memang ada beberapa hal-hal ya yang harus diperhatikan juga ketika perbankan konvensional ingin beralih atau bertransformasi menjadi bank digital. Memang ada plus minus, Mangi, dan ini juga menjadi tantangan tersendiri yang harus segera dipecahkan oleh pemerintah, karena kita tahu apabila segala sesuatu ataupun segala sektor bisnis sudah masuk ke era digital, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana dengan sumber daya manusianya, pekerjanya, karyawannya, mereka akan dikemanakan begitu. Dan ini menjadi salah satu tantangan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerja lainnya yang mungkin bisa memanfaatkan lebih kepada sumber daya manusia yang lebih masif lagi, lebih banyak lagi begitu. Dan ini kita tahu dengan beragam insentif yang
sudah juga diberikan oleh pemerintah untuk sektor-sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Kita tahu ada properti, kemudian otomotif, ini yang diharapkan bisa menopang lagi aktivitas ekonomi Indonesia sehingga tidak akan terganggu nih dari sisi pendapatan masyarakat dalam artian karyawan yang bekerja di sektor-sektor tersebut. Dan kalau kita bicara mengenai fintech sendiri, tentu ini juga menjadi salah satu tantangan berikutnya. Apakah ini menurut Mangi juga akhirnya menjadi langkah yang perlu dicermati? Apakah ini justru menjadi ancaman bagi pertumbuhan bank digital di Indonesia sendiri? Karena fintech sudah jalan duluan ini. Iya, baik. Sebenarnya saat ini saja ketika perbankan masih ada beberapa yang belum bertransformasi menjadi bank digital, hadirnya fintech ini juga bisa kita katakan menjadi sebuah ancaman begitu ya, apabila perbankan tersebut tidak merubah model bisnisnya atau tidak bertransformasi ke digital begitu ya. Maka 1 atau 2 tahun ke depan diproyeksikan pasar dari perbankan itu sendiri ini bisa diambil alih oleh fintech yang ada di Indonesia. Tapi di sisi lain sebenarnya dengan hadirnya bank digital dan juga hadirnya fintech begitu ya di Indonesia, ini bisa berkolaborasi untuk meningkatkan kinerja dari masing-masing perusahaan, terutama untuk mempersingkat proses bisnis begitu ya dalam pemberian kredit ke masyarakat untuk bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi. Dan ternyata hal tersebut juga dinyatakan begitu ya oleh Wimbo Santoso selaku Ketua Dewan Komisioner OJK dalam tayangan berikut ini. Mendukung percepatan transformasi digital di sektor jasa keuangan, OJK terus mendorong pelaksanaan sinergi kolaboratif antara kerjasama kemitraan perbankan dengan fintech P2P lending dalam satu ekosistem yang terintegrasi, ya, terutama bagaimana kita bisa menyediakan informasi dan akses masyarakat dengan cepat, murah, dengan kualitas yang lebih bagus, dan bisa menjangkau masyarakat luas dengan waktu yang sangat pendek. Ini adalah cita-cita kami sebagai otoritas jasa keuangan di Indonesia. Nah, salah satu contoh perbankan digital yang telah berkolaborasi begitu ya dengan fintech adalah ketika mungkin pemirsa dan juga pras sudah pernah mendengar nih beritanya terkait dengan GoPay yang mengakuisisi sekitar 22% saham Bank Jago ya, yang kemudian ini sebenarnya kedepannya diproyeksikan bisa saja menjadikan atau menghasilkan akses produk keuangan yang lebih cepat, murah, kualitas bagus, dan bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi dengan waktu yang lebih singkat. Dan jika semakin banyak masyarakat yang memang terjangkau begitu ya atau memiliki akses keuangan yang cukup baik, ini artinya juga bisa mendorong pemulihan ekonomi agar bisa lebih cepat lagi. Dan tadi kita sudah bicara banyak sekali terkait dengan bank digital begitu ya Pras ya. Nah, menurut Pras sendiri ke depannya atau bagaimana nih kesiapan Indonesia dan juga masyarakat Indonesia dalam menghadapi era digitalisasi, Pras? Ya, kalau kita bicara mengenai kesiapan Indonesia sendiri, kalau saya melihat justru lebih banyak tantangan yang harus segera diselesaikan begitu oleh pemerintah dan juga mungkin pihak-pihak terkait ya dengan perkembangan industri digitalisasi di Indonesia. Karena kita tahu ada beberapa hal yang perlu dicermati, misalnya saja kita tahu animo ataupun keinginan masyarakat untuk mengakses dunia digital sebenarnya masih sangat tinggi, tapi memang aksesnya pun masih sangat terbatas karena kita tahu juga bandwidth ataupun kualitas dari sinyal-sinyal yang berada di Indonesia dikatakan masih belum merata begitu. Kalau apabila ini sudah bisa tercover dengan baik dari Sabang sampai Merauke, tentu akan menjadi satu langkah awal yang menarik begitu, yang lebih baik lagi untuk perkembangan industri digital di Indonesia. Kemudian kita tahu juga dengan adanya blank spot Indonesia yang masih belum tercover begitu, area yang belum bisa terkena akses dari fasilitas internet itu masih sekitar 30%-an begitu dari wilayah Indonesia, atau kalau di kira-kira dari sisi desa 12 ribuan desa nih yang masih belum bisa tercover dengan layanan digital begitu dengan adanya jaringan-jaringan internet yang masuk ke sana. Tapi ini tentu akan menjadi salah satu inovasi ataupun langkah yang akan segera dilakukan oleh pemerintah karena menjadi salah satu program nasional juga bahwa memang era digital ini akan bisa terjadi di Indonesia. Segala sesuatunya sekarang sudah era digital. Pemanfaatan teknologi sudah bukan hal yang bisa dikatakan sulit ataupun mungkin yang aneh, sudah menjadi hal yang wajar dari semua sektor menggunakan teknologi informasi yang terkait dengan era digital tadi, Mangi. Iya, dan terkait dengan area blank spot begitu ya, atau daerah yang memang belum terjangkau dengan internet, ini memang
banyak sekali berada di wilayah Indonesia Timur begitu Pras, yang kita Oke. bisa sebut dengan daerah 3T, yaitu terpencil, tertinggal, dan juga terluar. Dan terkait dengan hal tersebut tentunya pemerintah harus melakukan berbagai cara begitu ya, terutama untuk membangun ekonomi digital. Nah, bisa dimulai dengan melakukan sebenarnya elektrifikasi dulu Pras ke seluruh Oke. wilayah Indonesia hingga 100% begitu. Karena percuma nih jika pemerintah ingin membangun infrastruktur digital begitu ya di wilayah-wilayah, tapi di wilayah-wilayah Indonesia, tapi ada beberapa wilayah yang memang belum dihadirkan atau menggunakan listrik, ini akan sama saja atau bisa kita katakan percuma begitu Pras. Jadi sebelum membangun infrastruktur digital, pemerintah juga harus melakukan elektrifikasi 100% begitu ya kepada masyarakat Indonesia dan kepada wilayah Indonesia begitu. Dan terkait dengan rasio elektrifikasi di Indonesia saat ini, di tahun 2020 saja sudah sekitar 99,2%, dan di tahun 2021 ini ditargetkan untuk rasio elektrifikasi mencapai 99,9%. Dan ternyata masih ada beberapa daerah juga di wilayah Indonesia yang ternyata level elektrifikasinya ini hanya sekitar 80 sampai dengan 90% saja. Jadi menurut saya begitu ya, ketika pemerintah ingin membangun infrastruktur digital, sebelumnya harus membangun infrastruktur yang paling dasar dulu nih Pras, yaitu dengan melakukan elektrifikasi kepada wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Dan mungkin ketika pemerintah sudah melakukan elektrifikasi begitu ya di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia yang bisa akhirnya menjangkau masyarakat Indonesia, menurut Pras sendiri kemudian pada akhirnya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah nih, apalagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur digital di Indonesia, Pras? Ya, banyak sekali. Mungkin kita tahu persiapan infrastruktur tadi, layanan-layanan internet, kemudian adalah bagaimana pembangunan infrastrukturnya sendiri. Kita tahu adanya tiang-tiang, kita tahu juga ini BTS yang dibutuhkan. Itu terutama ya untuk daerah-daerah terpencil, kemudian daerah-daerah pegunungan, ini masih menjadi kendala dengan sinyal-sinyal. Kadang kala kita pergi ke daerah ataupun dataran yang lebih tinggi, sinyal juga kadang-kadang sering hilang begitu Mangi. Tentu ini menjadi permasalahan yang masih terjadi hingga saat ini loh, meskipun pemerintah terus mengejut penambahan infrastruktur telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke begitu Mangi, tapi tantangannya tetap ini akan menjadi salah satu permasalahan yang saya optimis Mangi dan juga pemirsa ID Channel ini akan segera diatasi oleh pemerintah, karena dukungan dari pemerintah bisa dikatakan sudah suatu suara begitu untuk mengembangkan industri digital di Indonesia, Mangi. Iya, baik. Ya, baik Mangi, terima kasih banyak. Ini waktu, mohon maaf ini ya, nampaknya informasi sudah cukup banyak juga yang disampaikan oleh Mangi, dan ini semoga bermanfaat bagi investor, traders, dan juga pemirsa IDX, dan selamat melanjutkan aktivitas Mangi kembali. Terima kasih, selamat siang. Ya. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di mana Indonesia yang saat ini sedang bersiap menghadapi era bank digital. Sesaat lagi.